Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Sidik dengan nomor induk mahasiswa 10522200004. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memperbaiki, merevisi terkait video kemarin. Terdapat beberapa kesalahan. Eh, di video kemarin, di sini saya akan memperbaiki sebelumnya untuk merevisi video kemarin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Muhammad Zaki S. Hakim Anggi yang telah melihat video saya kemarin dan memberikan beberapa revisi. Baiklah, sesuai dengan tetap dengan soal-soal kemarin, soal dari 1 sampai 3. Yang pertama terkait dengan sebutkan atau setorkan 5 ayat 3 hadis terkait dengan ibadah dan 5 ayat 3 hadis terkait dengan muamalah. Selanjutnya terkait soal ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan definisi dari fikih syariah dan hukum Islam, perbedaan serta persamaan dan hubungannya. Baiklah, saya mulai. Yang pertama terkait 5 surat dan 3 hadis terkait dengan ibadah. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah salat dan zakat yang terdapat dalam satu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 83 terkait dengan perintah puasa Ramadan bagi setiap muslim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baiklah, selanjutnya yaitu ayat atau dalam surah Al-Imran yang berisi tentang perintah melaksanakan haji yang terdapat pada ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baiklah, selanjutnya yaitu perintah salat lagi pada surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Baiklah, kepada surah ataupun ayat terakhir pada soal nomor 1, yakni surah At-Taubah di dalam ayat 103 yang berbunyi tentang kewajiban kita sebagai muslim untuk menunaikan zakat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul min amwalihim shadaqatun tahirahum wa yuzakkihim biha. Baiklah, selanjutnya kita maju pada bagian hadis, 3 hadis terkait dengan ibadah. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan oleh Bukhari dan Muslim tentang rukun Islam yang berbunyi, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu.
Baiklah, selanjutnya kita pindah ke hadis kedua, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berisi tentang kewajiban perintah, yang berisi tentang perintah dari berpuasa, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli amali ibnil adam ila fisyam fa innahu li wa ana akhribihi. Dari semua amalan dari anak Adam, semuanya adalah miliknya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Baiklah, pada hadis terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan keutamaan dari salat, yang berbunyi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati fadlu min salatil fazzi bi sab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih baik dibandingkan salat sendiri 27 derajat lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya soal kedua yang terkait sama dengan soal pertama, yaitu 5 surah dan 3 hadis terkait dengan muamalah. Yang pertama yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Di sini Allah berfirman, Allah menyampaikan wahyu bahwa Allah melaknat atau mengancam orang-orang yang berperilaku curang dalam bermuamalah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baiknya, selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 30, yang di sini Allah berfirman bahwa Allah menurunkan manusia di bumi sebagai pemimpin atau sebagai khalifah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baiklah, selanjutnya yaitu pada surah An-Nisa. Di sini Allah berfirman bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa berpasangan. Baiklah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tatasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Baiklah, selanjutnya yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 178. Di sini Allah berfirman bahwa kita sebagai manusia harus mengikuti hukum kisos. Baiklah, di sini pada ayat ini berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu fi syai'in fattabi'un bil ma'rufi wa 'ada'un ilaihim bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahum 'adzabun 'alim. Baiklah, selanjutnya yaitu surah terakhir, yaitu surah Ar-Rum. Dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan.
Baiklah, selanjutnya pada surah Ar-Rum ayat 21, Allah di sini Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengasihi, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baiklah, selanjutnya kita ke hadis. 3 hadis terkait dengan muamalah, hukum pidana dan hukum Islam. Baiklah, yang pertama yaitu hadis mengenai kewajiban seseorang yang bersumpah, kewajiban seseorang yang untuk memenuhi sumpahnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalfa ala yamini fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wa yukaffir ayyamini. Saya ulangi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalfa ala yamini fara'a ghairaha ghairan minha falyatiha wa yukaffir ayyamini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian bersumpah kemudian ia melihat yang lebih baik darinya, maka pilihlah yang lebih baik dan tebuslah sumpahnya. Baiklah, selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dengan Allah mengancam para pemimpin yang berperilaku curang. Allah mengancam pemimpin yang berperilaku curang dengan mengharamkan surga baginya, yang berbunyi Mu'akkil bin Yasir Muzanni radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin yasta'uhu ila Allahi ra'iyatan ma min abdin yasta'uhu Allahi ra'iyatan yamutu fahuwa yamutu yauma yamutu fahuwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannata. Dan tidaklah seorang di antara kamu diutus oleh Allah menjadi seorang pemimpin lalu ia meninggal di hari kematiannya, ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, maka akan Allah haramkan surga baginya. Baiklah, kita lanjut kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis terakhir mengenai perkataan Nabi, sabda Nabi terkait tuntutan kepada umatnya untuk bersikap amanah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi man khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman ahdalahu wa la dina lahu liman amatatahu wa la dina lahu. Saya ulangi, man khataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman amanata lahu wa la dina lahu liman ahdalahu, yang artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berkhutbah melainkan ia bersabda kepada kami, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa dipercaya. Baiklah, lanjut kepada soal selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan terkait dengan definisi dari syariah, fiqh dan hukum Islam serta hubungan dan persamaan di antara ketiganya. Baiklah, terkait dengan syariah ini sendiri, secara istilah kita bisa fahami bahwa syariah adalah hukum yang bersumber langsung dari Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tentunya syariah ini bersifat qat'i, bersifat tetap, terfundamental, tidak akan berubah dan abadi. Jika kita melihat terkait syariah ini sendiri, tentunya kita sudah melihat berbagai macam sumber dari syariah ini sendiri, seperti hadis dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih di sini yaitu pemahaman yang bersumber lagi, itulah dinamakan kenapa syariah dan fikih itu memiliki hubungan, karena fikih tidak ada jika tidak memiliki syariah, karena syariah adalah sumber hukum utama yang diturunkan oleh Allah, sumber ketentuan pertama yang Allah berikan kepada manusia, yang berisi terkait dengan muamalah, ibadah dan berbagai macam peraturan lainnya yang Allah berikan kepada manusia, ataupun tuntunan lainnya yang Allah berikan kepada manusia. Maka di sini fikih disebutkan adalah pemahaman lebih lanjut mengenai syariah sendiri. Syariah ini sendiri, fikih ini didasarkan pada ijtihad atau pemahaman para ulama, para mujtahid, merumuskan menjadi sebuah pemahaman yang lebih lanjut terkait penerapan kembali terhadap ibadah, muamalah dan lain. Selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah kumpulan atau
Islamic law, Islamic jurisprudence kalau kita katakan, bahwa kumpulan dari macam-macam aturan yang telah dibentuk berdasarkan berbagai macam fikih menjadi satu, dikaitkan tentunya akan berhubungan juga dengan syariah ini sendiri, karena hukum Islam tentunya akan berpatokan kepada syariah dan fikih ini sendiri. Kalau kita lihat sendiri fikih ini tentunya kita lihat berbagai macam banyak, tentunya penafsiran akan berbeda-beda, tapi tetap jatuh pada satu syariat yang Allah turunkan. Kalau kita lihat ada beberapa mazhab yang ketentuannya mungkin dari segi praktek ibadah, muamalah mungkin akan sedikit terdapat perbedaan, namun tidak masalah berkenaan dengan penafsiran tentunya, karena setiap mazhab ataupun karena setiap mazhab mempunyai kriteria berbeda-beda, namun tetap pada satu akidah, tetap pada satu syar'i. Baiklah, kalau kita melihat hubungan antara ketiganya sangat-sangat berkaitan ya. Kalau kita bahas secara syariat, ada fikih tidak ada jika tidak ada syariat. Kan syariah tidak bisa terjemahkan kalau tidak ada fikih. Syariah ini tentunya berisi tentang hukum-hukum yang masih baku, hukum-hukum yang masih secara umum belum diterjemahkan lebih lanjut. Maka itulah guna dari fikih ini, berdasarkan ijtima dari para ulama melalui ijma dan qiyas, maka terbentuklah fikih ini oleh ulama untuk menuntun kita sebagai umat melaksanakan berbagai macam kewajiban seperti muamalah, ibadah dan lain-lain. Tentunya kalau kita bandingkan, ketiga-tiganya ini memiliki hubungan yang berdekatan, tentunya pasti ada perbedaan, karena kalau kita sebut syariah ini tentunya sumber hukum utama yang berasal dari Allah berdasarkan wahyu dan juga hadis. Kalau fikih ini adalah penerjemah atau penafsiran kembali dari hukum-hukum yang Allah berikan, dari syariat-syariat Allah berikan, dari hadis-hadis yang Nabi berikan, adalah penerjemahnya. Maka dari itu tentunya kalau dilihat perbedaannya tentu akan ada, persamaannya juga pasti ada, karena tidak ada fikih jika tidak ada fikih jika tidak ada syariat. Seperti itu, keduanya saling berkaitan.